Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari kami harus lewati Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua karena ada Engkau, penyertaan Engkau sempurna bagi hidup kami Bapa. Jadikan kami pribadi yang kuat Bapa. Jadi kami pribadi yang tegar Tuhan. Pribadi yang selalu penuh pengharapan Bapa. Seperti rusa yang rindu sungai-Mu Bapa. Jadikan kami pribadi yang selalu lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Lapar dan haus akan penyembahan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus,
Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku Tuhan. Haleluya, haleluya. Namamu yang termanis, namamu yang terbaik, namamu yang termulia, Yesus Tuhan, Yesus. Haleluya. Apapun yang sedang kau alami, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Kau Bapa. Terima kasih Tuhan, Yesus yang termanis, Yesus yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang kami nikmati setiap hari dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu memulai hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus berikan kami hikmat, agar apa yang kami dengar bukan sekedar kami dengar, tapi dapat kami hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, Shalom keluarga HCC yang ada di Luwuk atau ada di Palu atau di kota manapun saudara berada hari ini. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang sehat, bersukacita dan diberkati Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari ini, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin saudara. Puji Tuhan, kita sekarang sedang memasuki seri Kitab Ester. Dan hari ini kita memasuki Kitab Ester pasalnya yang ketiga. Kalau saya menceritakan secara singkat tentang Kitab Ester ini, Kitab Ester adalah kitab yang paling unik menurut saya. Karena ini adalah satu-satunya kitab di dalam Alkitab yang tidak menyebutkan kata Tuhan sekalipun. Jadi kalau saudara cari di pasal demi pasal, ayat demi ayat, saudara tidak akan menemukan kata Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak ada di Kitab Ester ini. Tetapi nyatanya bahwa seluruh isi dari Kitab Ester ini menuliskan tentang pekerjaan tangan Tuhan di balik layar. Nah, kita masuk ke pasal yang ketiga.
Dalam Ester pasal yang ketiga ini membahas tentang bagaimana Haman yang menduduki jabatan yang cukup tinggi, dan perintah raja bahwa siapapun yang bertemu dengan Haman harus berlutut, tetapi Mordekai tidak mau berlutut. Nah, maka Haman sangat marah dan berniat membunuh Mordekai dengan cara menikam Mordekai kepada tiang tajam setinggi 50 hasta. Nah, apakah niat jahat dari Haman ini terjadi, saudara? Nah, kita baca lebih lanjut di pasal ini. Dalam ayatnya yang ke-5-6 berkata, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasweros. Nah, dalam cerita ini kita melihat bahwa bagaimana Haman dengan niat jahatnya punya posisi yang menguntungkan karena dia punya otoritas, dia punya kuasa waktu itu. Karena memegang pengaruh terhadap raja, sehingga ia menyusun rencana untuk membunuh Mordekai, bukan hanya Mordekai tetapi seluruh bangsa Yahudi. Nah, dan jika saudara perhatikan di kitab Ester ini adalah satu-satunya kitab yang tidak menyebutkan kata Tuhan, tetapi kita akan bersama-sama melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk menolong setiap umatnya. Seperti yang dikatakan pada Mazmur 140 ayatnya yang ke-12. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Saat kita tertindas, saat ada orang jahat yang punya niat jahat kepada kita, Tuhan pasti membela kita. Amin, saudara. Dan Ester dengan berani menghadap raja dan mengemukakan permintaannya. Ester percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolongnya. Kita lihat Ester 4 ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kata yang terakhir ini yang paling berkesan bagi saya. Dia bilang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Istilahnya, kalau mau mati, mati jodang. Kayak gitu. Nah, Ester bukan hanya percaya kepada pertolongan Tuhan, tetapi dia punya level iman yang lebih tinggi dari itu. Dia tetap percaya kepada Tuhan meskipun dia harus diizinkan Tuhan untuk mati. Nah, 2 hal yang dapat kita pelajari dari seri kali ini. Yang pertama adalah Tuhan pelindung kita. Nah, seperti kita tahu bahwa pada akhirnya bukan Mordekai yang dibunuh di tiang tajam itu, tetapi justru Haman yang mati ditikam di tiang tajam itu. Kita melihat bahwa bagaimana niat jahat manusia Tuhan bisa ubahkan untuk keuntungan kita, untuk membela kita. Terlepas dari setiap niat jahat orang-orang, Tuhan pasti melindungi kita. Dan yang kedua, kita bisa belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menolong, bahkan tetap percaya meskipun Tuhan tidak menolong. Karena kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Kadang kita alami sesuatu hal yang kita pikir atau kita lihat sepertinya Tuhan tidak tolong kita. Tetapi kadang Tuhan izinkan hal-hal terjadi untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Berikutnya, percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali dan rencana Tuhanlah yang terbaik. Jadi 2 hal yang kita pelajari lewat saat teduh kali ini, yaitu Tuhan pasti melindungi setiap umatnya, membela setiap umatnya. Karena itu jangan khawatir, jangan takut untuk setiap niat orang jahat, karena kita punya Tuhan yang melindungi kita. Dan yang kedua, percaya Tuhan sepenuhnya. Percaya Tuhan kalau Tuhan pasti tolong, dan tetap percaya Tuhan meskipun Tuhan tidak tolong. Saya berdoa biar lewat firman Tuhan kali ini kita semua mengingat bahwa pertolongan Tuhan itu sempurna, bahwa kita aman dalam lindungan Tuhan, dan mari kita terus berserah dan percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Amin untuk firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami bisa kembali mengingat bahwa walaupun seperti Engkau tidak ada, tetapi justru Engkau hadir dan menolong setiap umat-Mu. Justru di saat-saat kami merasa Engkau jauh, justru di saat itulah Tuhan dekat. Tuhan hadir bekerja walaupun kami tidak melihatnya, tapi Engkau tetap melindungi dan menolong kami. Roh Kudus, ajarkan setiap kami umat-Mu untuk tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Bawa kami ke level iman yang lebih tinggi lagi.
untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.